tema pertemuan kita keren, menuntaskan amanat agung pelayanan penginjilan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia dan kembali ke surga, hanya satu pesan. Dia nggak pesan 3, 4, cuma satu. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, ajarkan ya untuk orang-orang mengenal. Nah, di antara 4 penulis Injil, Markus menulis yang unik, beritakan Injil pada segala makhluk. Nah, itu jadi perdebatan sampai hari ini. Saya sih percaya Markus nggak salah bicara, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ternyata yang perlu Injil nggak cuma manusia. Seluruh ciptaan Tuhan ini perlu Injil. Saudara, sebelum dunia menyadari bahwa alam ini harus dijaga, ekosistem atau lingkungan harus dijaga, ketika kerusakan mulai terjadi, hutan dirusak, ya, binatang-binatang hewan yang Tuhan ciptakan untuk menjaga keseimbangan alam dibunuh, diburu, diambil bagian-bagian tertentu. Nah, mulai tahun itu kira-kira tahun 50-an, manusia mulai sadar bahwa alam ini harus dijaga. Nah, begitu kelompok ini muncul, salah satu yang paling paling berani itu kelompok Greenpeace. Pernah dengar kata itu? Ya, mereka ingin membuat hijau kembali dunia ini. Kalau dunia ini damai, pasti dunia itu hijau. Warna hijau itu menunjukkan kedamaian. Nah, ketika kelompok Greenpeace mulai mendunia, maka beberapa tokoh Injil mulai sadar, oh, ini yang dikatakan Markus, beritakan Injil ke seluruh makhluk. Coba bisa baca ayat berapa itu? Markus berapa? 16 ayat berapa? Ayat 15. Filipus, siapa ini yang nayangkan ayat ini di Zoom? Karena anak saya satu ini ada di rumah sakit. Tapi bisa nggak, Phil? Siapa yang nayangkan ayat? Oke, sambil tunggu ya. Esther, coba lihat ada sudah keluar belum? Enggak, yang di layar ini. Belum ya? Okay. Belum. Markus 16 ayat berapa, Phil, tadi? 15. Ayo kita baca sama-sama dulu terjemahan barunya. Markus 16 ayat 15. 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini sangat kontroversi. Tapi ketika manusia mulai sadar bahwa alam ini harus dijaga, kalau enggak itu rusak, dan kalau alam ini rusak, maka manusianya pun hancur. Nah, ternyata pohon-pohonan, hewan itu perlu Injil. Kok gak ada yang ngerti? Amin. Jadi gak cuma manusia loh. Maka itu saudara-saudara para pemimpin di barat 8 area ya. 8 atau 7? 8 area di wilayah timur Indonesia, ya. Saudara tidak boleh hanya ngurus orang. Ya, kami di Papua, saya mengeterapkan ini. Tidak boleh sembarang menebang pohon. Tidak boleh. Saudara kita di wilayah timur itu mulai Maluku, Papua, NTT. Nah, ini yang bukan dari wilayah timur ini. Ada istilah sasi buat kami yang di bagian situ. Di Minasa ada nggak ya? Sasi. Nah, saya tidak tahu sasi itu dari bahasa suku mana. Sasi itu adalah hukum adat yang diberlakukan kepada masyarakat yang merusak sumber air.
yang merusak terumbu karang, yang merusak hutan bakau di pinggir pantai. Nah, ini kami di daerah timur pakai istilah SASI. Yang Papua tahu deh kata SASI itu. Dan itu saya kagum. Ternyata nenek moyang kita yang ada di timur ini sudah sekian, mungkin 1000 tahun itu kenal. Barang siapa merusak alam ini akan dihukum. Bayangkan, mereka itu nggak sekolah waktu itu, dan tidak ada buku-buku, nggak ada. Tapi Tuhan menaruhkan itu. Nah, ketika saya keliling ke banyak negara di dunia, ternyata boleh kata hampir semua nenek moyang manusia itu diberi pengertian, bukan dengan hukum tertulis, hukum lisan. Nah, ternyata ini artinya Markus 16 ayat 15, bahwa yang butuh Injil nggak cuma manusia, kehidupan lain pun membutuhkan Injil. Man. Itu luar biasa. Jadi dengan Markus 16 ayat 15, semua kita, baik yang mengikuti onsite, yang sekarang sih maupun yang online, ingat, perhatikan. Dalam sejarah Injil ada tokoh hebat, Billy Graham. Pernah dengar namanya? Ya toh? Tidak ada yang tidak mengakui Billy Graham ini figur sentral penginjilan dunia. Bahkan kalau saya tidak salah, Billy Graham ini satu-satunya hamba Tuhan yang dapat kepercayaan mendoakan 8 presiden Amerika Serikat waktu pelantikan. Kalau tidak salah, begitu respeknya pemerintah Amerika dan dunia tentang Billy Graham. Billy Graham mulai pelayanan kira-kira tahun 44, lalu Tuhan angkat dia tinggi-tinggi tahun 49. Nah, bersama dia ada 2 temannya seumuran. Baru gangguannya, sinyalnya. Maaf, memang di gunung ini sinyalnya. Oke ya. Nah, ketika Billy Graham pelayanan awal tahun 40-an, didampingi 2 sahabatnya. Saya lupa siapa namanya, diingat. Tapi tragis, penginjil muda ini nggak bertahan sampai 10 tahun. Yang satu mati karena alkohol dan narkoba. Yang satu, kalau ada yang ingat tolong bisa tulis, nanti operator saya 2 orang hebat ini akan bacakan. Jadi ateis total. Nah, waktu itu teman Billy Graham ini pendeta pertama di Amerika yang jemaatnya di atas 3.000. Itu di New York State. Wah, luar biasa. Tiba-tiba di suatu hari Minggu, gembala ini mengumumkan kepada jemaat, hari ini tidak ada khotbah dan saya akan tutup gereja ini karena saya tidak percaya Tuhan lagi. Gempa. Ada tahu? Saya ketemu namanya. Iya, siapa? Coba, makasih. Oh iya, Chuck Templeton dan Brown Clifford. Ya, Chuck Templeton ini yang murtad jelas. Billy Graham datangin dia. Wah, dibantah besar-besar. Dengar ya, kata segala makhluk ini di sini kita menemukan. Waktu saya baca kisah hidupnya, itu air mata saya nggak berhenti. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya pun bisa seperti dia. Kalau pengenalan saya kepada Tuhan itu kurang. Saudara, penyebabnya sederhana. Waktu itu Afrika mulai dilanda kelaparan. Afrika. Yang mati banyak anak-anak. Nah,
Clifford ini tiap hari nonton berita TV, sudah ada di Amerika, Indonesia belum. Tiap hari berita anak mati sekian ribu, panen gagal, orang-orang cari air sampai jalan sekian kilometer. Hari demi hari penginjil hebat ini mendengar berita itu, muncul sebuah pemikiran. Tolong perhatikan, dan saya ingin semua kita termasuk mengikuti online itu menjawab. Pemikirannya begini: kalau engkau Tuhan, apa susahnya turunkan hujan? Masuk akal nggak? Lu jawab, masuk akal? Iya dong. Kenapa engkau membiarkan mereka mati? Apa susahnya? Saudara, pertama dia rasa empati kepada orang-orang Afrika yang kelaparan itu. Tapi empati itu bahasa Indonesia ya, ikut merasa kesedihan orang lain, bukan simpati, beda. Berubah jadi maki-maki Tuhan. Ternyata engkau pembohong, engkau tidak ada. Katanya engkau pencipta mengasihi manusia, mengapa untuk hujan turun saja susah sekali? Saudara, ketika saya baca biografinya, terus terang saya setuju dengan pemikiran. Ya betul atau tidak? Kalau saudara setuju enggak? Apa susahnya? Bersyukur. Nah, ini Tuhan ngajar saya begini. Kalau saya ingin bagi pengalaman ini kepada kalian masih muda-muda, melihat fakta apa saja, mendengar fakta apa saja yang ada di masyarakat, percayalah jawabannya ada di Alkitab. Katakan amin. Amin. Percayalah jawabannya ada di Alkitab. Saya tidak tahu mengapa Roh Kudus bisa memberi saya keyakinan seperti itu. Dan betul, ketemu masalah apa saja dalam kehidupan ini, catat, jangan cari buku-buku lain, kembali ke Alkitab. Katakan amin. Amin. Pasti ada jawaban. Amin. Nah, ketika otak saya menyetujui pemikiran Templeton ini, iman saya membantah. Nggak mungkin Tuhan sekejam itu. Betul tidak? Pasti ada penyebabnya. Ternyata hanya ada 2 ayat yang menjawab. Pertama, Kejadian 1:26. Ketika firman itu didengar oleh Musa dan ditulis, manusia belum ada. Papa baru merencanakan, baiklah kita menjadikan manusia yang seperti kita, supaya, nah ini loh, mengelola bumi. Jadi mandat untuk bumi ini sudah diserahkan kepada kita manusia, bukan di tangan Tuhan lagi. Nah, dari situ saya harus cari kalau begitu. Berarti Templeton ini salah. Betul tidak? Setelah itu urusan kita bukan urusan dan tanggung jawab Tuhan lagi, tanggung jawab manusia. Kan sudah diberi mutlak kelola itu. Saya tadi bilang ada 2 ayat. Nah, ayat yang kedua saya belum sampaikan dulu. Tapi jawaban Kejadian 1:26 itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 19. Coba baca. Oh, TSI-nya nanti ya. 1 Yohanes 5:19. Wih, ngeri sekali. Coba, udah baca semua. Yang di rumah juga ngikuti ya. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita Ayo, ulang serentak orang pura pembaca. 1, 2, 3.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia melalui Allah Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Oh enggak, amin. Amin. Betul, masa kita berasal dari ubi? Loh, ditanya kok. Oh, kita amin kan? Baca amin. Amin. Kita berasal dari Tuhan. Amin. Kita tahu gak ada kurang. Tapi kita tinggal di sebuah planet yang namanya bumi. Dan menurut firman ini, seluruh bumi di tangan siapa? Lu baca. Mudah. Jadi terjadi masalah apa saja di dunia ini bukan tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab siapa? Kita. Karena mandat sudah diberi. Wih, sampai merintih. Jadi gempa bumi, tsunami, macam-macam itu bukan dari Tuhan yang menguasai bumi ini. Nah, bagaimana caranya bumi ini kembali menjadi milik Tuhan? Doa Bapa kami, kembali tanggung jawab kita. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, jadilah kehendakmu. Bukan, ada satu. Ini datanglah kerajaanmu. Artinya saudara dan saya yang punya tugas untuk memindahkan surga ke bumi. Amin. Supaya bumi kembali jadi sama seperti surga. Ini tugas penginjilan yang paling tinggi. Dalam nama Yesus, setan merusak konsep penginjilan hebat ini. Disempitkan, cari jiwa untuk jadi anggota gereja. Ini penyesatan yang paling sesat. Dengar baik-baik. Penginjilan itu adalah mengembalikan status manusia bejat dan hancur kembali kepada posisi semula waktu kita dijadikan. Apa posisi semula kita? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu penginjilan. Bukan untuk menambah jumlah anggota gereja. Ini penyesatan. Dan rusak sampai hari ini. Jadi target penginjilan sudah melenceng. Yang harusnya mengembalikan manusia ke posisi semula sebelum jatuh dalam dosa, tapi cuma diganti hanya supaya jadi anggota sebuah gereja. Hancur. Padahal kalau kita baca di Perjanjian Baru, hanya ada satu target, satu goal, satu sasaran. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi sama seperti Yesus. Ini target. Nah, jadi semua bentuk misi, semua bentuk penginjilan itu ke situ arahnya, bukan ke gereja. Maaf, nggak usah cari siapa orangnya. 100% orang-orang WWM yang tidak tahan godaan pasti larinya ke gereja jadi gembala. Betul atau salah kalimat? Betul, benar. Saya ulangi. Jangan. Jangan yang gak tahan godaan. Iya, yang terjepit karena uang. Haleluya. Kenapa? Oh Tuhan. Ya gak salah juga. Ada masjid. Lupa nilainya apa? Masalah 5. Ini bahkan juga saya ngomong hebat. Ingat ya, itu ngomong hebat. Ini fakta.
dari tahun 80 saya kenal yayasan ini sampai hari ini. Wih, sudah cukup banyak. Nggak salah. Nggak salah. Cuma salah tempat itu aja. Saudara, dengan kata lain, maaf ya, jangan marah, shock, lalu keluar dari sosial media ini, dari online dengan setelah sekian tahun saya hidup di dunia misi, sampai hari ini saya tetap misi. Maaf, sudah cukup banyak teman-teman saya seangkatan dengan saya tahun 70-an yang lalu. Mungkin nggak ada satupun yang sisa, tinggal saya sisa. Semua masuk ke gereja jadi gembala. Saya tidak. Bahkan nggak cukup, nggak sedikit yang bicara. Mikir dulu ya, kalau kamu model begini itu istilah mereka penginjilan. Kalau kamu tua nanti siapa yang pelihara kamu? Maka itu kamu mikir harus punya jemaat supaya dia nunjang hidupmu. Saya marah. Bukan itu model. Yang saudara perhatikan baik-baik. Setelah sekian banyak tahun saya bergerak di bidang misi ini, ya, jangan lupa ya, yang bawa botol kasih tanda nama supaya nggak bercampur. Ya, ini salah satu menjaga lingkungan. Plastik ini jahat. Plastik ini nggak akan hancur di tanah walaupun dikubur 400 tahun. Catat, nggak bisa laku di tanah. Hati-hati dengan penggunaan plastik. Jaga baik-baik. Saya mengajar, habis dapat belanjaan dari mana saja, kalau tas kreseknya masih bagus, lipat, rapikan. Di tas saya selalu ada tas kresek bekas. Sewaktu-waktu kalau perlu, selalu ada. Karena ayat ini yang menjaga, membuat saya punya motivasi. Penginjilan itu nggak cuma urusan surga dan neraka saja, tapi urusan bumi juga. Tanggung jawab kita. Oke, jadi begini, jangan kuat. Satu-satunya musuh Injil itu justru gereja, organisasi. Tolong catat, satu-satunya musuh Injil adalah lembaga gereja yang punya sinode. Sebab mereka selalu minta kepada jemaat dan pengerjanya, cari jiwa, cari jiwa. Alasannya ada dua. Kenapa? Enggak. Alasannya ada dua. Satu, gedung bisa dibangun besar-besar. Dua, kalau nggak ada yang ngisi siapa? Yang kedua, hampir semua gedung gereja itu masih kredit. Ya kan? Nah, jadi cari orang supaya ikut bayar kreditnya. Ya, maka itu sudah salah. Maaf ya, jangan marah dulu ya. Kalau disuruh milih, tetap pelayanan di Youth with a Mission atau di gereja. Orang jawab saya di gereja karena ada PK tiap bulan. Nah, kita ini di sini malah suruh bayar. Kenapa yang itu? Kita malah suruh bayar di sini. Bayangkan itu. Masih banyak yang nggak bayar lagi. Jadi saya sampaikan dia ngomong, masih banyak yang nggak bayar lagi. Saudara, ini luar biasa. Bayangkan, masih banyak yang nggak bayar, tetap masih berjalan pelayanan. Haleluya. Luar biasa. Maka itu saya senang dengan Youth with a Mission. Tidak ada motivasi fulus, tidak ada. Uang itu jauh dari hati kita semua. Amin. Nah, saya lanjutkan. Jadi apa tadi musuh misi? Gereja, lembaga gereja yang punya sinode. Maaf ya, saya harus ngomong ini dulu sebelum nanti ayat yang kedua tadi. Rusaknya bumi ini. Kalau ada yang belum tahu, hari ini saya beritahu. Semua daerah Kristen di Indonesia, semua, sebut mulai dari Papua, Maluku Utara, Maluku, NTT, Sangir, Minahasa, Toraja, Kalimantan, sampai ke Sumatera.
daerah-daerah Kristen di Indonesia ini ada 3 cirinya. 1, miskin-miskin orang. 2, penyembahan berhala dan adat istiadat nenek moyang tinggi sekali. Nomor 3, mereka lebih menjunjung tinggi hukum adat daripada firman Tuhan. Betul? Maaf kalau ada orang Toraja, saya harus ngomong. Di antara semua suku di Indonesia ini, suku Toraja itu yang memiskinkan orang. Kalau ada acara orang meninggal dan orang menikah, itu utang bisa sampai berapa turunan gak habis-habis. Jahat. Padahal Kristen. Nah, saya meneliti, lihat Sumatera Utara, betul, hampir semua daerah Kristen itu kuburan jauh lebih mewah daripada rumah orang. Betul atau salah? Betul. Karena ada. Nah, ini yang heran, kenapa adat yang memiskinkan kok masih dibawa? Adat emas kawin. Orang Papua dan orang Nias itu kalau punya anak laki itu masalah dan penderitaan. Tapi kalau punya anak perempuan sama, karena mas kawin ini. Maka itu mengapa di semua daerah Kristen yang adat mas kawinnya tinggi, perzinanya mengerikan dibanding daerah Islam. Di daerah Kristen, anak-anak lahir tidak punya fam bapaknya, tapi pakai fam nenek atau mama. Tahu penyebabnya? Free sex. Ini tugas saudara, apalagi kita di wilayah timur. Saya di Papua cukup dikenal adalah mungkin satu-satunya pendeta yang berani menikahkan pengantin sebelum mas kawinnya lunas. Karena di Papua itu sudah opa-oma tetap belum bisa menikah sah. Karena belum lunas mas kawinnya. Jahat nggak itu? Dan mereka bisa jadi majelis. Nah itu. Ngeri. Oh banyak lagi. Ya, lihat aja. Nah, yang lebih celaka lagi, 100% daerah Kristen itu daerah yang kaya raya sumber daya alam. Lihat saja. Tapi setan merusak dengan adat. Bagaimana sumber daya alam yang begitu kaya, orangnya miskin karena adat. Bahkan ada berapa suku di Indonesia ini yang bangga hukumnya berkata begini, kami lebih baik dikatakan tidak bertuhan daripada tidak beradab. Ada tahu suku itu? Ya udah, gak usah ngomong, saya kasih tahu. Ngeri saya. Lebih baik dikatakan tidak bertuhan daripada dikatakan tidak beradab. Nah, karena kekristenan di daerah-daerah Kristen itu adalah Kristen adat, bukan Kristen Alkitab, maka itu kejahatan luar biasa. Ngeri. Nah, saya meneliti sejarah misi. Kenapa? Nah, tolong ya. Semua misi yang masuk ke Asia, saya persempit, yang masuk ke Indonesia, semua misi itu dari Eropa. Ya, belum Amerika belum ada, Korea belum ada, tapi dari Eropa. Nah, semua lembaga misi mereka, saya pernah masuk ke kantor misi Belanda, ke Jerman, ada 3 wilayah. Wilayah utara itu tempat Nomensen, ya, lalu wilayah tengah itu di Wuppertal, lalu wilayah selatan lembaga misi di Stuttgart. Nah, saya melihat data
Kenapa kekristenan di daerah Kristen begitu payah? Karena misionaris mereka yang diutus dari Eropa ke Indonesia itu tidak akan dapat kiriman uang kalau tidak ada jumlah baptisan yang bertambah. Oh, ini masalahnya. Jadi mereka hanya mengejar target kiriman uang. Kalau para misionaris ini bisa membaptis sebanyak-banyaknya orang. Nah, jadi waktu mereka terima Injil yang harusnya dimuridkan, itu perintah Tuhan Yesus. Betul ya? Pergilah kamu, beritakan Injil dan jadikan semua bangsa murid. Tapi misionaris Eropa ini sama sekali tidak memuridkan. Maaf. Tunjuk gereja suku di wilayah utara, timur, tengah, jadi Sulawesi, NTT, itu semuanya seragam, pakai nama gereja Masehi. Nah, tergantung gereja Masehi Injili Minasa Gemim, Sangir gereja Masehi Injili Sangir Talau Gemis. Timur gereja Masehi Injili di Timur. Maluku Utara Halmahera Gemi, gereja Masehi Injili Halmahera. Gereja Toraja, gereja Jawa, gereja Batak, gereja Nias, banyak sekali. Gereja Mentawai, GKS itu Sumba, gereja Kristen Sumba. Kalimantan Tengah itu wilayah GKE, gereja Kristen Evangelis dikuasai Jerman. Katolik sama, selalu identik dengan dua hal: penyembahan berhala dan perzinahan. Betul? Dan di tengah-tengahnya ada kemabukan, rusak semua. Karena mereka tidak dimuridkan, cuma dibaptis. Maka itu pengenalan mereka kepada Tuhan tidak sempurna. Yang seharusnya kita ini dimuridkan untuk menjadi serupa Yesus, ternyata cuma dijadikan anggota gereja tanpa pertobatan. Ngeri. Oke ya, kita keluar dulu. Ayat kedua yang tempel kan harus tahu. Jadi setelah bumi ini di bawah siapa? Kuasa siapa? Si Jah. Dan anak-anak ada masalah? Kasanya nggak bisa Pak. Kasanya nggak bisa. Ah, nggak bisa. Ya, harus baterai. Atau mungkin ini ya kali Pak. Nggak tahu Bukan. sih. Yang penting kabelnya Pak. Oh iya, itu nggak nyala. Penting. Ini apa ya? Nggak ada lagi. Kabelnya nggak ada. Nggak cukup, nggak bisa. Coba diganti ini apa namanya, kabel panjang ini. Ada yang salah. Ini nggak masuk. Itu kan yang kesini. Ya sudah. Coba ganti kemudian. Mas, Oh, udah. oh, udah. Oh, ya, cuman ini. kayak goyang berarti. Iya, situ. Oh, ya. Makasih. Ayo kita lihat sekarang. Jadi bukan Tuhan yang membuat dunia ini kacau. Ini ayat kedua. Yesaya 24 ayat 5. Maka itu perlu sekali Markus 16 ayat 15 itu jadi kenyataan. Injili segala makhluk, sebab mereka yang punya tanggung jawab di alam ini. Udah, baca sama-sama. 1, 2, ayo baca. Yang bawa pakai topi. Ya, tenang kita. Yesaya 24 ayat 5. Ayo baca. Yesaya 24 ayat 5. Kamu nggak kejauhan ngerekam? Depan sini. Kenapa? Hah? Nggak kejauhan? Karena kepala orang itu nanti. Tidak, cepat. Udah kita baca. Nih. Oh, dia yang ngomong. 1, 2, 3. Bumi cemar. Stop dulu. Apa kata lain cemar? Kotor.
rusak, polusi. Ya, bumi cemar. Nah ini karena penduduknya stop. Siapa yang disebut penduduk bumi? Manusia atau hewan? Manusia. Disebut penduduk karena punya kartu tanda penduduk. Loh kok tertawa dibilangin kok? Hewan punya kartu tanda penduduk? Enggak punya. Repot ucapin ngurusin mereka. Saudara, berarti siapa yang mencemarkan bumi? Manusia, bukan hewan. Ikuti 3 tahun terakhir ini kita bersyukur sosial media dipenuhi. Maka itu tolong ya, yang bisa punya smartphone, punya HP, nonton yang enggak saya colok matamu. Ikuti tentang dunia hewan, mereka itu luar biasa. Ternyata hewan itu jauh lebih pintar dari manusia untuk merawat lingkungan. Betul atau salah kamu? Dan itu yang luar biasa. Mereka itu nggak pernah baca, nggak pernah belajar, dan nggak ada yang ngajar. Tapi mereka ngerti bagaimana menjaga alam ini. Dan ketika Papa menciptakan semua mereka, itu bukan cuma indah bentuknya, warna bulunya, betul kalau kita lihat warna-warninya itu, tapi mereka itu masing-masing punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain untuk menjaga lingkungan ini. Maka itu kalau salah satu mereka punah, rusak lingkungan ini. Dulu sebelum saya ngerti siapa itu cacing, ketika saya nggak berkata apa itu cacing, siapa, saya menghargai cacing. Dulu masih kecil, saya bukan geli lihat cacing, betul nggak? Begitu ada, saya langsung bunuh. Tapi waktu saya belajar biologi, saya bertobat. Cacing itu diciptakan Tuhan. Memang dunia berlendir lagi. Tapi catat, cacing itu satu-satunya hewan yang begitu lemah, betul enggak? Tapi lendirnya itu yang diberikan untuk menyuburkan tanah. Jadi kalau ada cacing di sebuah tanah, di sebidang tanah, yakin tanpa pupuk tanah itu subur karena lendirnya cacing ini. Waduh, waktu saya tahu itu saya bertobat. Ya walaupun mereka nggak dengan cacing, maafkan saya para bunuh kamu itu masih kecil dulu, maaf. Terus serius, ternyata mereka itu berguna. Janji ya, walaupun geli kalau ketemu cacing lewat jangan dibunuh, ambil sepotong kayu atau apa, kembalikan ke tanah. Janji ya, awas. Wih, mereka itu luar biasa jasanya untuk tanah. Betul? Saudara tahu binatang yang namanya berang-berang ya. Di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi di banyak negara barat ada. Berang-berang itu binatang yang paling hebat soal pengairan. Itu paling hebat. Nggak bisa bayangkan sekolahnya di mana. Berang-berang itu rumahnya dari kayu, tapi hebat. Mereka tidak pernah mengambil kayu yang masih bagus. Mereka punya naluri kayunya yang sudah rusak, yang nggak bisa dipakai lagi, itu jadi rumahnya. Waktu saya baca itu saya nangis. Kamu kok pintar sekali, kami ini yang goblok. Betul nggak? Ya. Mereka bisa sepintar itu. Semua hewan tidak pernah merusak bumi. Tapi siapa? Kita. Baca, ada 3 penyebab. 1, karena penduduknya bagaimana baca? Melanggar undang-undang. Kedua, mengubah ketetapan. Ketiga, mengingkari perjanjian abadi. Luar biasa. Harusnya kita yang jauh lebih pintar daripada hewan.
Karena kita bisa baca, kita belajar. Mereka nggak baca, mereka nggak belajar, tapi mereka bisa menjaga. Jangan melanggar ketetapan, jangan mengubah undang-undang, jangan mengingkari perjanjian abadi. Itulah hukum alam yang harus kita jaga. Nah, ketika saya dapat jawaban 2 ayat ini, sayang saya nggak kenal Templeton, saya pun nggak punya kontak untuk ke dia. Tapi Billy Graham berulang-ulang mengingatkan. Malah Billy Graham diajari, ngapain kamu percaya Tuhan yang bodoh dan Tuhan pendusta? Kalau dia Tuhan gak sekejam itu. Sampai Billy Graham pun kehabisan kata. Ternyata ini ayat. Kita lihat benua Afrika. Benua Afrika itu benua yang paling subur dan paling kaya. Emasnya, minyaknya, berliannya di benua Afrika itu. Ini buktinya, coba lihat. Ada nggak benua lain di dunia yang hewannya sebesar benua Afrika? Lu ada tidak? Tidak. Nggak ada. Di Indonesia paling gede gajah. Di Afrika gorilanya, kuda nilnya, jerapahnya, wai. Dengar pertanyaan saya. Kalau Tuhan menciptakan mereka segede-gede itu, mereka disiapkan makanan enggak? Ya. Ini hebatnya Bapa di surga. Enggak dibiarkan. Nah, kalau mereka perlu makanan, berarti alamnya harus subur. Ya. Loh, coba jawab. Iya. Kalau tidak, mereka punah. Ya. Wih, waktu Roh Kudus bisa pengertian ini, gara-gara Templeton itu murtad, kamu nggak baca firman ini. Nah, lalu mengapa dan kapan Afrika rusak? Karena manusia rakus, hutan ditebang. Nah, padahal hujan itu kan tergantung hutan. Ya. Ya betul tidak? Ya. Lihat fakta berapa tahun terakhir di Indonesia banjir bandang istilahnya. Penyebabnya cuma satu, hutan di bawah. Nggak ada yang menjaga air, menanam air di gunung itu. Kami di Papua beberapa tahun yang hampir 10 tahun yang lalu ada banjir bandang di Basio. Ya. Itu dekat dengan Manowari, antara Manowari dengan Nabire. Ya. Wih, yang meninggal nggak tahu berapa. Bayangkan malam-malam air dari atas ternyata Ya. jutaan kubik kayu-kayu besar turun dari gunung melanda kota kita. Wih, ngeri sekali. Nah, itu ulah manusia. Hebat ya. Jadi kalau ada kerusakan di alam, itu perlu Injil. Ya. Amin. Amin. Sampai diinjili manusianya untuk tidak merusak. Ini penting sekali. Nah, saya bersyukur Papa itu kalau ngajar saya selalu ditunjukkan fakta-fakta. Ini bukti makhluk perlu Injil. Ulangan 32 ayat 1. Ulangan 32 ayat 1. Jadi segala makhluk betul harus terima Injil. Ulangan 32 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pasanglah telingamu, hai langit. Stop. Pasanglah telingamu, hai langit. Saya pertama belajar, saya tertawa. Di mana kupingnya langit itu? Lu betul nggak? Aneh nggak ini? Lu saya tanya. Iya. Aneh. Mana ada kuping di langit? Suruh Bapak ulangi lagi. 1, 2, 3. Pasanglah telingamu, hai langit. Untuk Aku mau berbicara. Nah, aku mau berbicara. Kira-kira kalau Musa bicara tentang apa? Firman. Kok bingung jawabnya? Ya tentang firman dong. Oke. Yang kedua, siapa suruh dengar? Dan baiklah bumi mendengarkan. Baiklah bumi mendengar
Ucapan mulutku. Firman. Wah, ini luar biasa. Tahun 81 itu pertama kali saya ke Jerman. Setelah berapa minggu di sana, saya tuh baru sadar ketika nginap di keluarga orang Jerman yang dulu pernah tugas di Indonesia. Saya tahu di rumah itu nggak ada anak kecil. Tapi saya baru sadar setelah sekian kali pagi. Loh, ibu yang punya rumah itu tiap pagi itu pasti ngajak ngomong seperti ngajak ngomong anak kecil. Saya tidak sadar sampai berapa hari nggak ada anak kecil di rumah ini. Terus dia ngomong sama siapa? Akhirnya besok pagi saya ngintip. Dia ngomong dengan pohon bunga di ruang tamunya. Oh iya. Dan ternyata orang Indonesia banyak lagi itu saja. Ya. Pohon diajak bicara. Ya. Petani-petani mangga, manggis, buah-buahan itu dahan pohonnya itu disayang, dielus, diucapkan kata-kata baik. Terima kasih ya, kamu bisa berbuah. Nathan enggak dipotong. Sabar Nathan. Loh, pernah nggak buktikan itu? Ya, ya. Ternyata. Jadi maka itu Markus 16:15 ini luar biasa. Langit butuh firman, bumi butuh firman, pohon-pohon hewan butuh firman. Ya. Maka itu semua kita para pengkhotbah, hamba Tuhan, majelis penginjil, stop. Kalau hanya khotbah manusia saja. Ya. Bumi ini, alam ini butuh firman. Amin. Sampai dengan menjaga pola hidup kita. Ya, salah satu contoh lagi saya pakai. Awal-awal menikah istri saya pakai, anak-anak saya juga. Kami kalau nginap di hotel, sebelum lewat hari keempat, kalau sampai lama, saya tidak akan mengizinkan istri saya, anak-anak saya ganti spray, ganti handuk. Kalau sampai nginapnya lebih 4 hari, nah itu hari dia mampu ganti. Kenapa? Ya gara-gara kejadian 1:26. Harus jaga alam ini. Sabun itu merusak lingkungan. Air yang kita buang-buang hanya untuk cuci spray, cuci handuk. Ya. Saya pernah pergi dengan orang kaya yang mahal. Aku sudah bayar ini. Nah itu kejahatan. Mentang-mentang kamu sudah bayar, terus anduk injak-injak ganti baru, stop saya bilang. Ya. Tanya anak-anak saya ini kalau pakai tisu nggak sekali pakai itu, kecuali imus yang lainnya. Saya akan bolak-balik sampai nggak ada halaman yang bersih. Baru saya. Kenapa? Karena tisu ini dari pohon. Ya. Jangan begitu. Kalau saya lihat ada orang ambil tisu, ini saya bilang jangan begitu. Cukup satu, pakai dulu, kurang ambil lagi. Nah, segitu hebatnya pengaruh kejadian 1:26 di hidup saya. Lakukan itu. Kenapa? Yang senyum-senyum itu pelaku. Apa? Mengatakan? Mengaku. Bertobat serius. Ya, maka itu kalau firman itu tidak diaplikasikan dengan dogma, itu cuma hanya untuk gereja. Tapi ternyata ini baru sampai di sini kita sudah melihat gambaran luas tentang hebatnya. Ya. Oke, karena ada yang mengaku dosa pimpinan saudara, saya lanjutkan untuk alam ini. Apa yang terjadi pada sebuah kehidupan atau bangsa kalau tidak mengenal sistem sanitasi? Coba jawab. Tahu ya, sanitasi itu Sabtu pagi saya belajar dari seorang dokter, cuma panjang definisinya. Sanitasi itu sebuah sistem
kebersihan lingkungan, ya, mengatur semua pembuangan sedemikian rupa. Apa jenis apa? Apa yang ngerti lah sanitasi? Ya. Saudara tahu tidak? Dalam jurnal internasional, buku tertua yang pernah menuliskan tentang sanitasi itu Ulangan 23. Bayangkan, Alkitab aja sampai ngurus orang berak. Enggak diamin. Amin. Makanya, lihat Ulangan 23, 12, 13. Wah, ini waktu Roh Kudus ngajar saya ini, saya ya tertawa, ya heran. Betul juga, baca. Nah, 23 ayat 12 ya. Tolong ganti kata kada hajat. Kada hajat itu nggak dimengerti orang sampai hari ini. Itu bahasa Melayu tinggi. Untuk hormat, ganti BAB. Sekarang ya. Oke, baca 1, 2, 3. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Kamu tahu? Ya. Stop dulu. Saudara perhatikan. Sampai hari ini, kenapa tambah? Ini hebatnya kita. Dengan cerita. Sudah. Biasanya kalau di Toraja buang hajat kayak gitu. Iya, kerok, betul. Sama dulu pertama saya ke daerah Kombatu, sana tahun 74. Iya. Tapi di bawah. Kita naik di atas. Itu Kombatu tahun 74. Saya diratahan juga. Waduh, daerah situ. Wah, waktu itu Karangetan sempat mengamuk lebih pengungsi jauh-jauh. Oke ya. Sampai hari ini perhatikan kalimat di luar perkemahan. Ini hukum yang luar biasa. Sampai hari ini kalau ada orang mau buat sumur, yang pertama dicek adalah sapi tanknya tetangga sebelah mana. Ini perintahnya. Di luar perkemahan jauh. Saudara lihat Bapak kita begitu teliti. Maaf ya, tidak ada kitab suci yang lain yang Tuhan yang mengajarkan ini, nggak ada. Maka itu ini literatur tertua. Kira-kira dipimpin Musa hari itu 4 jutaan. Dari mana kita tahu? Dari bilangan 1. Bilangan 1 itu menyebut, saya lupa ayat berapa. Di antara mereka yang dipimpin keluar, anak laki-laki yang 20 tahun ke atas itu 600 sekian puluh ribu. Bayangkan. Nah, adiknya yang kecil, yang perempuan, kakaknya berapa lagi? Lalu orang tuanya berapa? Kakek neneknya. Jadi kira-kira 4 juta. Maaf, ya pastilah nggak mungkin 4 juta BAB barengan satu hari itu. Iya toh? Kira-kira berapa juta? Kira-kira ini. Maka kan kita juga diperhalus, biarin aja, nggak apa-apa. Kira-kira berapa juta? 2,5 juta ya? Nah, bayangkan kalau papa nggak ngatur, bisa jawab. Mereka bisa beol di mana-mana. Sedangkan mereka nggak diatur. Ini loh. Segala makhluk perlu Injil ya, ini sudah. Ayat 13. 1, 2, 3. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu skop kecil. Dan apabila engkau menjogok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Nah, kucing nggak pernah sekolah, dia lebih. Betul nggak? Hewan pertama yang menghadapi ayat ini bayangkan. Nah, maka itu saya katakan ya, yang merusak firman itu dogma. Sehingga firman gak murni, firman gak genuine, gak asli, tapi terbungkus dengan otak manusia. Maka itu lihat kalau cara saya ngajar seperti ini, nggak ada orang yang menentang. Memang ini fakta kehidupan. Tapi kalau saya pakai background dogma, Calvin dogma, Protestan, hancurnya. Kita jadi sulit dan rumit. Tapi kalau pakai kuasa Roh Kudus firman seperti ini, keren ya.
Maka itu makin hari Roh Kudus menunjukkan kebenaran-kebenaran yang saya belum tahu. Saya itu makin kamu. Kok bisa sehebat ini telitinya? Dulu sebelum dunia kedokteran seperti sekarang, orang namanya tabib dulu, belum dokter. Nah, kalau ada orang sakit datang ke tabib, tidak ada cara lain. Di tempat yang dirasa sakit itu langsung dibelah oleh tabib itu, karena nggak ada alat-alat. Nah, di situ dalam saya baca sejarah medis zaman dulu, mereka beranggapan begini: nggak ditolong mati, ditolong untung-untungan. Berarti enggak? Karena nggak ada pilihan daripada kesakitan. Nah, kapan dunia kedokteran mengalami revolusi dan orang nggak langsung dibelah operasi? Baca Imamat 17 ayat 11. Ternyata ada dokter Kristen pertama, saya lupa namanya, itu di abad yang ke-13 kalau tidak salah saya. Sejak hari itu dunia kedokteran berubah. Imamat 17 ayat 11. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Nah, stop. Nah, kali 17 ayat 11 datang. Kalimat ini yang merevolusi dunia kedokteran. Ternyata kehidupan itu ada di dalam darah. Maka itu sampai hari ini tidak akan ada dokter berani mendiagnosa sebelum pasiennya periksa darah. Luar biasa. Nah, menurut ayat ini, darah itu kumpulnya semua penyakit. Mau malaria, mau virus apa saja, AIDS apa saja, darah diperiksa dulu. Nah, setelah pengetahuan ini muncul, dunia baru sadar Yahweh Tuhan kita yang disembah oleh Musa waktu itu adalah pribadi pertama di dunia yang memberitahu manusia jangan makan darah. Ternyata darah nggak boleh dimakan, bukan urusan surga neraka, itu urusan kesehatan. Tapi ada yang rakus, ya direbus dulu, Terus dimakan. nah, itu rakus. Nah, kalau saudara berkata rebus dulu, saya tak jawab. Darah itu lebih kotor dari air selokan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara berani nggak minum rebusan air selokan? Mesti tanya kok. Enggak. Ya sama kalau saudara, aku makan darah tapi direbus, ngawur aja. Itu penyakit semua ada di situ. Baru tahu. Maka itu tidak ada dokter yang tidak punya stetoskop. Untuk lihat detak jantung itu tahu darahnya bagaimana. Ini ayatnya. Oh, sayang waktunya, ada banyak firman di Alkitab yang dunia itu akui. Itu luar biasa. Jadi sekarang kita ngerti, penginjilan kita bukan cuma untuk manusia, makhluk. Ini luar biasa. Oke, saya beri kesempatan untuk bertanya sebelum sesi pertama selesai. Ada? Ayo, Tuhan berkati. Kencang sekali, bersin kaget. Ada yang mau tanya? Ayo, cepat yang di rumah, yang di via online, tolong ditulis. Operator saya 2 ini. Ada? Nulis yang mau tanya? Di sini ada? Yang bagian belakang? Ngerti semua atau nggak ngerti semua? Kagum. Betul. Kita harus kagum pada pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kagum, kita buka Markus 2 ayat 12. Harusnya gereja membuat semua orang kagum. Amin. Amin. Orang bisa kagum itu bukan karena rutinitas. Betul atau salah? Lu saya tanya. Betul atau salah? Agama itu nggak ada yang baru.
agama itu cuma pengulangan. Termasuk agama Katolik, Protestan itu pengulangan. Betul atau tidak? Maka itu nggak ada yang baru. Mengkhotbahkan firman pakai dogma, nggak ada orang takut. Karena saya tahu dogma itu dari dulu begitu. Tapi kalau memberitakan firman dengan pimpinan Roh Kudus, orang pasti ada. Baca sama-sama Markus 2 12 1 2 3. Dengan mereka semua takjub lalu meneriakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ketika gereja terjebak dalam dogma, doktrin, liturgi, nggak ada yang baru. Betul tidak? Saya pernah ikut rapat majelis dan saat itu lagi nyusun liturgi ibadah minggu. Nah, yang nyusun kelupaan satu bagian jemaat duduk itu dipersoalkan sampai panjang karena lupa. Tahu kalau liturgi ya? Itu pendeta, J itu jemaat, mana duduk mana berdiri. Saya bilang masalah duduk berdiri kok ributnya tambahin saja toh. Mau marah-marah, dia marah-marah di sini kenapa ya sudah? Tapi ketika firman diberitakan dengan kuasa Roh Kudus, dunia akan kaku. Maaf, saya tidak membaca buku baru. Yang ngerti nggak maksudnya? Saya baca buku yang ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Sebetulnya bukan baru, cuma tertutup dengan doktrin sehingga kaku. Maka itu ayo kita keluar dari peraturan buatan manusia, ikuti peraturan Tuhan. Satu ayat terakhir untuk sesi ini supaya saudara makin kagum dengan Tuhan. Keluaran 20 ayat 25. Saya mendapat pewahyuan ini Juli 81. Langsung hidup saya berubah sampai hari ini. Ya, Keluaran 20 ayat 25. Dengan firman ini, apa saja yang kita kerjakan akan buat dunia kagum. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Nah, ini aneh. Waktu Musa mendapat firman ini, gereja belum ada. Lembaga organisasi gereja belum ada. Saudara perhatikan. Pusat ibadah, baik orang Yahudi maupun kita sekarang, itu korban. Betul tidak? Tidak ada korban, ibadah nggak sah. Nah, apa sah? Kalau kamu buat mezbah, jangan dari batu pahat. Renungkan. Logikanya, kalau ada susunan batu dari batu pahat, cantik nggak lihatnya? Cantik, rapi, bagus. Tapi catat, Tuhan nggak suka keseragaman. Dengan kata lain, Tuhan tidak suka liturgi. Itu batu pahat yang ditata rapi. Aneh bukan? Ini hukum. Maka itu ketika ibadah itu dari batu pahat, nggak ada orang kagum. Sudah dari dulu. Ketika mamanya oma saya masih hidup ya begini. Sampai sekarang ya begini. Orang nggak akan, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Tuhan itu mau kejenuhan asli. Jangan ditambahi seperti orang lain. Masih ingat kisah Yusuf baik Daud? Karena hukum perang internasional, yang ikut perang harus pakai seragam perang. Betul? Ya. Karena sejak zaman dulu
sampai zaman kapan lagi nggak ada pakaian perang ukuran S. Nggak percaya kan? Iya. Nah, Saul memaksa Daud pakai pakaian perang. Ya Daud nurut. Bayangkan helmnya sampai di dada. Raja nggak bisa lihat aku. Ini loh, itu kebenaran yang luar biasa. Maaf ya, kita harus sadar bertobat. Ada yang marah, saya nggak peduli. Kata liturgi itu dari bahasa Yunani. Apa tujuan liturgi? Cepetan. Ini sudah bau snack disiapkan tuh. Apa? Keteraturan. Keteraturan siapa mau ketemu siapa. Ya. Cepetan. Bukan keteraturan siapa mau ketemu siapa. Manusia mau ketemu Tuhan. Kurang ajar betul. Contoh, kalau saudara mau ketemu presiden, yang ngatur saudara atau dia? Presiden. Presiden. Kita mau ketemu Tuhan, kita ngatur Tuhan. Kurang ajar. Ini salahnya liturgi. Maka itu Tuhan gak mau hadir karena dia diatur. Ya. Itu sebabnya gereja yang aturan liturginya kencang, pasti jemaatnya punya kalimat ini. Heran ya, kalau di rumah cari ngantuk susah, di gereja apa? Betul nggak? Ya. Betul, di gereja punya karena liturginya membosankan. Apalagi kalau pas sampai liturgi doa syafaat, yang doa orang Farisi. Nah, Saya pernah mulai sedikit tidur karena si Farisi doanya panjang. Nah itu saya gobloknya gereja kok tetap diulang-ulang terus. Setuju saya ngomong ini? Maka itu makin kita tenggelam di dalam kuasa firman lewat kuasa Roh Kudus, kita makin kagum pada Bapa di surga. amen. Maka itu jangan coba-coba buat liturgi untuk ngatur Tuhan ketemu kita. Harusnya Dia yang ngatur kita semau-mau. Maka itu orang rajin ibadah di gereja-gereja seperti itu, setiap bulan ibadah ditanya, tadi korbannya apa? Lupa. Bukan lupa, nggak tahu. Kalau lupa bisa tadinya Enggak. betul ya? Ayo kita berubah mulai. Amin. Amin. Sesi pertama ini luar biasa. Mana? Ada emodik. Ketua kelas maksudnya. Terima kasih Papi. Dan wow, luar biasa ya pembelajaran kita pagi hari ini. Bagaimana semuanya teman-teman di sini diberkati? Amin. Luar biasa. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya nanti. Nanti Ya. sudah lapar semua. Simpan dulu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ditulis di kertas biar tidak lupa. Ya. Nanti ditanyakan. Jadi tunggu saya tanya dulu. Untuk tim istirahat sudah siap belum? Sudah siap. Tunggu ya. Siap. Jadi snack sudah siap, teman-teman semua. Puji Tuhan, terima kasih banyak dari tim. Oke ya, kita Center ya. istirahat Jadi dulu kita ya. akan istirahat dulu Istirahat dulu ya. selama Nanti keluar. berapa menit? 10 menit aja. Menit aja. Iya. 10 menit ya, teman-teman. Jadi Oke ya, kalau yang keluar mau ya ke toilet, 10 menit.